Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam IPA. Integritas, peduli, amanah. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Bapak harap anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Selalu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar IPA, melanjutkan materi yang sudah kita bahas bersama di pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya. Hari ini atau pada video ini kita akan membahas terkait dengan persilangan dihibrid. Sebelum kita belajar tentang persilangan dihibrid, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada dua kucing. Satu kucing berputih berbulu lebat, yang kedua adalah kucing hitam berbulu tipis. Pertanyaannya, bagaimana keturunan yang dihasilkan pada persilangan antara kucing putih berbulu lebat dengan kucing hitam berbulu tipis tersebut? Untuk bisa menjawabnya, mari kita bahas materi kita, yaitu tentang persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Seperti apa contoh dari dua sifat beda itu? Saya ambilkan kasus atau contoh sebagai berikut. Persilangan buah mangga bulat masam dengan mangga lonjong manis. Di sini kita punya mangga, bentuknya bulat, rasanya masam. Berarti di situ ada dua sifat beda, yaitu bentuk dan rasa. Kemudian mangga yang satunya bentuknya lonjong dan manis. Ini juga dua sifat beda. Contoh lagi, misalkan persilangan sapi hitam gemuk dengan sapi putih kurus. Misalkan ini gambarnya. Warna kulitnya hitam, kemudian gemuk, dagingnya banyak. Kemudian sapi yang kedua, warna kulitnya putih, kemudian dia kurus. Nah, hitam gemuk itu dua sifat beda. Putih kurus itulah dua sifat beda. Bagaimana hasil persilangannya? Mari kita lihat. Contoh kasus. Tanaman mangga, buahnya besar masam, B besar, M kecil, M kecil. Disilangkan dengan mangga, buahnya kecil manis, B kecil, M besar, M besar. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2 atau pada keturunan kedua. Untuk menjawabnya, seperti biasa, kita cari induknya dulu. Kita tuliskan induknya P1, yaitu besar masam. Tadi dengan genotip B besar, M kecil, M kecil. Ini kita silangkan dengan mangga kedua, fenotipnya kecil manis. Genotipnya B kecil, M besar, M besar. Setelah kita tuliskan induknya, induk pertama atau P1, kita cari gametnya. Untuk yang mangga besar masam, B besar, M kecil, maka gametnya adalah B besar, M kecil. Ya, B besar, M kecil. Kemudian untuk mangga yang kecil manis bergenotip B kecil, M besar, maka gametnya adalah B kecil,
M besar. Ini B kecil M besar. Setelah kita tentukan gametnya, maka kita cari filial satunya atau keturunan satunya dengan mempertemukan gamet B besar M kecil dengan B kecil M besar. Maka jadilah B besar B kecil M besar M kecil. Kita ingat ya bahwa yang besar ini menunjukkan dominan. Sehingga ketika B besar ketemu B kecil, maka fenotipnya nanti yang muncul adalah B besar. B besar itu apa? Ukurannya besar di sini sifatnya. Kemudian M besar M kecil, maka yang nampak nanti adalah M besar. M besar ini membawa sifat manis. Sehingga B besar B kecil M besar M kecil itu nanti fenotipnya adalah mangga, buahnya besar, rasanya manis. Ini baru pada keturunan yang pertama atau F1. Untuk mencari F2-nya, maka F1 itu kita jadikan sebagai induk kedua atau parental 2 atau P2. Sehingga besar manis dengan genotip B besar B kecil M besar M kecil ini kita silangkan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil M besar M kecil. Terus kita tentukan gametnya. B besar B kecil M besar M kecil itu gametnya apa? Kita lihat yang pertama B besar M besar. Nah, ini B besar M besar. Kemudian ketemu lagi apa ini? B besar dengan M kecil. B besar M kecil. B besar habis, kita lanjutkan ke B kecil. B kecil kita temukan dengan M besar, maka menjadi B kecil M besar. Terus lanjutkan B kecil ketemu M kecil, maka jadinya B kecil M kecil. Untuk yang sebelahnya, yang sini kan sama ya, genotipnya sama, otomatis gametnya juga sama. Jadi ada B besar M besar, kemudian ada B besar M kecil, kemudian B kecil M besar, dan sekali lagi B kecil M kecil. Di sini ya ada totalnya ada berapa? 8 gamet. 4 gamet yang individu satu atau induk yang ini, kemudian satunya lagi 4 gamet yang induk satunya lagi. Terus seperti biasa kita temukan gametnya, kita pakai model tabel saja. Kita tuliskan di sini B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Yang sini juga sama, B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Kemudian mari kita silangkan, kita temukan antar gamet yang ke kanan atau ini membentuk kolom dengan yang membentuk baris. Oke, kolom yang di sini itu adalah pertemuan antara gamet B besar M besar, terus kita tarik ke kiri ada B besar M besar, maka menghasilkan genotipnya adalah B besar B besar M besar M besar. Kemudian yang sebelah sini sama, kita tarik ke atas, oh B besar M kecil, tarik ke kiri B besar M besar, maka genotip yang ada di kotak ini adalah B besar M besar M kecil. Lanjutkan untuk kotak berikutnya. Untuk ini, kotak ini adalah pertemuan antara B kecil M besar dengan sini B besar M besar. Sekali lagi, yang ditulis di awal itu adalah yang kapital terlebih dahulu, sehingga kita tulis B besar B kecil M besar jadinya. Terus kotak yang ada di sini kita lihat jadinya adalah B besar. Dari mana B besar? B besar ini dari sini. Kemudian B kecil dari mana? Yang ada di sini. M besar mana?
bawaan dari sini. M kecil mana? Yang atas ini. Terus lanjut dengan cara yang sama, berarti pada baris kedua ini, berarti berapa? Ini B ketemu B, M besar ketemu M kecil, maka jadinya B besar M besar M kecil. Yang di sini pertemuan antara ini B besar M kecil ditemukan dengan B besar M kecil, maka jadinya B besar M kecil M kecil. Yang di sini sama, pertemuan antara gamet ini B kecil M besar kita temukan dengan B besar M kecil. Untuk perbandingan genotip pada F2 bagaimana? Mari kita lihat dari tabel. Tolong nanti dilihat lagi tabelnya, bahwa B besar M besar tadi jumlahnya berapa? Kita hitung 1 jumlahnya. Kemudian yang B besar M kecil kita hitung jumlahnya tadi ada 2. Lihat di tabel lagi, ada B besar B kecil M besar jumlahnya ada 2. Lanjut lagi, B besar B kecil M kecil, kita lihat ke tabel jumlahnya 4. Kemudian ada B besar M kecil, jumlahnya ada 1. B besar B kecil M kecil, kita lihat jumlahnya ada 2. Kemudian B kecil M besar jumlahnya ada 1. Terus lihat lagi B kecil M kecil, jumlahnya ada 2. Dan yang terakhir adalah B kecil M kecil, jumlahnya ada 1. Kita perlu ngecek apakah ini sudah benar. Paling tidak ngeceknya adalah angka-angka ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan 16. Kenapa? Karena tadi ada 16 kotak. Kita hitung 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 1 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 1 13, 13 tambah 2 15, 15 tambah 1 16. Sudah komplit dan benar kalau begitu. Nah, pertanyaan soal tidak hanya disuruh mencari perbandingan genotipnya, tapi juga mencari perbandingan fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip itu adalah sifat yang tampak, bisa diamati, bisa dirasakan. Tadi persilangannya adalah mangga, buahnya besar, ukurannya besar, kemudian masam. Di situ genotipnya B besar M kecil. Disilangkan dengan mangga, buahnya kecil, manis. Kecil manis itu genotipnya tadi adalah B kecil M besar. Sehingga di situ yang ditulis dengan huruf kapital berarti adalah sifat dominan. Sifat dominan itu menutupi sifat lainnya. Yang kecil berarti dia resesif, tertutupi, sehingga tidak tampak nanti jika dia muncul bersama sifat dominan. Sehingga nanti misalkan saja B besar B kecil, maka yang tampak adalah B besarnya. M besar M kecil, maka yang tampak adalah M besarnya. Kalau kita hitung besar manis, artinya mangga ukurannya besar, rasanya manis. Berarti dia yang ada B besarnya dan ada M besarnya. Mana yang ada B besar dan M besarnya? Jelas ini ada, ini juga ada, ini ada, ini ada. Nah, berarti sampai di sini. Sampai di sini berapa kita hitung? 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9. Berarti 9 besar manisnya. Kemudian besar masam. Besar tadi kan huruf B kapital. Masam itu adalah M kecil. Jadi mana yang ada B kapitalnya dan ada M-nya kecil. Tidak boleh ada M besar. Karena kalau M besarnya muncul berarti manis nanti. Besar masam berarti ini 1,
kemudian ini 2, sudah. Berarti besar masam jumlahnya 3. Kemudian kecil manis. Kecil itu B kecil. Kemudian manis itu adalah M besar. Maka cari genotip yang ada B kecil dan M besarnya. Ini ada B kecil, ada M besarnya. Di 1. Ini ada B kecil juga ada M besarnya. Maka 2. 1 ditambah 2, maka ketemu 3. Dan yang terakhir adalah kecil masam. Kecil masam. Kecil itu B kecil, masam itu M kecil. Mana yang ada B kecil dan M kecilnya? Ini dia. Tanpa ada yang besar loh ya. Ini semuanya kecil. Kalau ada yang besar berarti nanti tidak muncul sifat kecil dan masamnya. Jadi kecil itu yang membawa adalah B kecil, masam itu M kecil. Oh, di sini dia. Jumlahnya 1. Maka perbandingan fenotip pada F2 yaitu 9, 3, 3, 1. 9 itu untuk mangga besar manis, 3 untuk besar masam, 3 juga untuk kecil manis, dan 1 untuk kecil masam. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami ya? Kalau masih bingung, nanti bisa diputar lagi video ini berulang-ulang sampai anak-anak mengerti dan paham tentang persilangan dihibrid. Untuk selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian tentang persilangan dihibrid, silahkan dikerjakan soal berikut ini dengan metode atau cara yang sudah Bapak berikan. Di sini ada soal tanaman jeruk, buahnya berwarna kuning masam. Genotipnya K besar, M kecil, disilangkan dengan jeruk buahnya berwarna hijau manis. K kecil, M besar. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Silahkan dicoba dengan langkah dan cara yang sudah Bapak berikan. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita bisa belajar. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.